ada Ibu siapa? Ibu Nindi dan ada Ibu Monik. Monik yang menemani ya. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Anak-anak siap untuk merenungkan firman Tuhan? Siap. Siap untuk memuji Tuhan? Siap. Nah, hari ini Ibu Maya mau ajak anak-anak semua bernyanyi lagu Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Nah, anak-anak ikutin ya. Nanti Ibu Monik dan Ibu Nindi akan kasih gerakannya buat anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hari ini Tuhan berikan kami kesehatan. Dan kami bisa memuji Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya bisa mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Oke anak-anak, kalau gitu selamat belajar, selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai anak-anak, apa kabarnya di hari ini? Sudah pada bangun ya? Sudah bangun dong, tadi kan sudah memuji Tuhan bersama dengan Ibu Mayu, Ibu Monik dan juga Ibu Nindi. Sekarang gantian bersama dengan Ibu Elmi ya. Anak-anak, kita mau mendengarkan cerita sebelum anak-anak belajar. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, masih ingat hari pertama, kedua apa yang Tuhan ciptakan? Nah, karena hari ini kita mau belajar tentang Tuhan menciptakan sesuatu di hari yang ketiga. Nah, hari pertama Tuhan menciptakan terang, ya betul sekali, 100 anak-anak hebat ya. Nah, kemudian hari yang kedua Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan cakrawala. Cakrawala itu anak-anak langit, sama dengan langit ya, tempat awan, nanti ada matahari, bulan dan bintang nanti ya. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar kan Tuhan Yesus sudah memisahkan ketika cakrawala diciptakan. Tuhan memisahkan air yang ada di bawah dan air yang ada di atas, namanya awan. Ya, pintar anak-anak. Nah, hari ini kita mau belajar. Nah, Tuhan tidak hanya memisahkan air yang ada di bawah dan air yang ada di atas, tapi kemudian semua air yang di bawah itu Tuhan pisahkan. Nah, dipisahkan kepada satu tempat, kemudian ada tempat yang satu lagi. Nah, firman Tuhan dalam Kejadian pasal 9 berbunyi demikian. Tuhan mengumpulkan air di suatu tempat, lalu menamainya laut. Yang kering dinamainya darat. Jadi ada laut dan darat. Nah, sekumpulan air yang banyak itu disebut lautan. Kemudian yang kering itu disebut daratan. Nah, tidak sampai di situ Tuhan menciptakan. Tuhan sudah menciptakan air yang dipisahkan menjadi laut. Kemudian daratan masih kering.
masih gersang, belum ada apa-apa. Nah, kemudian Tuhan menciptakan lagi tumbuh-tumbuhan yang bermunculan dari tanah yang kering itu, dari daratan yang kering. Kemudian muncullah pohon-pohon, sayur-sayuran dan bunga-bunga yang indah. Anak-anak suka makan sayur? Suka ya? Kalau Ibu Elmi nggak suka sedikit. Ibu Elmi suka banyak makan sayur ya. Makanya Ibu Elmi awet muda. Ya, ya anak-anak. Nah, anak-anak sayur itu baik buat kesehatan ya, buat kita jadi anak yang pintar, kemudian jadi anak yang selalu semangat, rajin gitu ya. Itu gara-gara makan sayur ya itu anak-anaknya. Nah, anak-anak kemudian menikmati buah. Siapa yang di rumah suka makan buah? Ayo. Ibu Elmi suka sekali makan buah ya. Buah itu enak, selain enak dan juga segar dan sehat. Anak-anak, dan juga siapa di rumah yang suka melihat bunga-bunga yang indah? Ada bunga apa saja? Coba sebutkan. Ada bunga mawar, kemudian apa lagi? Ada bunga tulip, ada bunga matahari, ada bunga anggrek, dan seterusnya. Ada banyak sekali bunga-bunga yang indah. Nah, itu semua Tuhan juga ciptakan pada hari yang ketiga. Jadi pada hari yang ketiga itu ada 3 hal juga yang Tuhan ciptakan, yaitu lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan apa saja? Ada pohon, ada sayur, ada bunga, ada buah-buahan, dan seterusnya. Ya anak-anak, itulah semua ciptaan Tuhan pada hari yang ketiga. Nah, ingat ya, hari yang ketiga Tuhan menciptakan apa anak-anak? Coba jawab. Menciptakan apa? Menciptakan ada lautan, ada daratan, dan juga ada tumbuh-tumbuhan. Ya anak-anak bersyukur kalau anak-anak pergi ke pantai kemudian melihat laut yang indah. Siapa yang ciptakan? Ya benar, Tuhan Yesus. Kemudian anak-anak melihat daratan yang kering, kemudian ada banyak pohon dan rumput yang indah. Bagaimana perasaan anak-anak? Senang kan? Oh senang ya anak-anak. Semua itu Tuhan ciptakan. Jadi hari ini kita belajar bersyukur untuk lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan Tuhan sudah ciptakan. Ya anak-anak, lipat tangannya, tutup mata, kita mau bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan ciptakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar Tuhan menciptakan pada hari yang ketiga, yaitu lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan. Terima kasih Tuhan untuk laut yang indah. Terima kasih untuk daratan yang dipenuhi dengan bunga-bunga dan tumbuh-tumbuhan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami boleh merawat apa yang Tuhan sudah ciptakan. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar, berkati kami, haleluya, amin. Ya anak-anak, semangat belajar, bye-bye. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, anak-anak, kita berterima kasih sama Tuhan Yesus ya, karena hari ini kita bisa kembali belajar bersama. Ibu Yolita sebelum mengajar, Ibu Yolita mau nanya nih, hari ini hari apa? Ayo anak-anak. Hari Rabu. Hari ini hari Rabu, tanggal 29 Juli tahun 2020. Ya anak-anak, hari ini Ibu Yolita akan mengajar anak-anak masih tentang kehidupanku ya anak-anak ya, tahu kan? Tapi hari ini Ibu mau mengajar tentang keadaan tubuh kita. Iya, Ibu Yolita mau nanya nih, anak-anak udah mandi belum? Sudah mandi belum? Sudah makan? Pinter ya, sudah mandi, sudah makan semua. Berarti anak-anak kan sudah sehat kan? Sudah semangat untuk belajar ya. Kalau sudah semangat belajar, motonya dibuka besar-besar. Perhatikan Ibu Yolita sama Ibu Monika untuk mengajar ya. Jangan males-males, jangan ngantuk-ngantuk, harus semangat ya. Semangat kayak Ibu Yolita sama Ibu Monika nih. Semangat kan? Semangat ya, semangat. Hari ini kita semangat belajar. Ya anak-anak, Ibu Yolita mau nanya nih, anak-anak kenapa harus mandi kalau bangun tidur? Ada ya? Kenapa anak-anak harus mandi? Ibu Yolita nanya Ibu Monika dulu deh. Ibu Monika, kenapa Ibu Monika mandi sih? Ya Ibu Yolita, biar badan itu segar, biar gak ngantuk lagi Bu Yolita. Kan Ibu Monika bilang mandi supaya badannya segar, sehat ya. Kalau nggak mandi nanti bau asem, bau kan? Nanti bau. Jadi anak-anak, kenapa kita harus mandi? Supaya badan kita sehat, bersih, dan
segar, tidak bau. Nanti Ibu Yolita mau dengar nih dari anak-anak, kenapa sih anak-anak mau mandi? Kenapa anak-anak harus mandi? Ya, nanti jawab ya. Anak-anak kasih tahu Ibu Yolita kenapa anak-anak harus mandi. Terus Ibu Yolita mau nanya nih, kalau bangun tidur setelah mandi biasanya ada apa gitu? Apa tuh anak-anak? Sikat gigi, ya sikat gigi. Nah, sikat gigi pakai sikat gigi, dikasih odol gigi di atasnya, terus sikat. Anak-anak kenapa mau sikat gigi? Supaya mulutnya bersih, tidak bau, giginya juga bersih. Nah, Ibu Monica tuh giginya mana tuh? Iya, ada giginya. Bersih gak? Bersih kan? Ibu Yolita juga punya gigi nih. Nah, bersih juga. Anak-anak kita gosok gigi supaya gigi kita bersih, tidak cepat apa? Tidak cepat ompong. Ayo, siapa nih yang tidak ada giginya? Ayo, Ibu Yolita mau lihat siapa yang tidak ada giginya. Yang tidak ada giginya itu karena apa? Tidak mau gosok gigi. Jadi anak-anak harus gosok gigi supaya giginya bersih, wangi, putih, dan juga tidak cepat rontok, tidak cepat jatuh, rusak ya. Anak-anak, jadi bangun tidur, mandi, terus gosok gigi. Kita mandi supaya bersih, wangi, dan gosok gigi juga supaya giginya bersih, tidak bau mulutnya ya anak-anak ya. Anak-anak ingat, kalau bangun tidur harus apa anak-anak yang tadi Ibu Yolita bilang? Harus mandi, harus sikat gigi. Nanti Ibu Yolita mau tahu nih, Mama Papa bantu Ibu Yolita tanya ya kan ke anak-anaknya, kenapa anak-anak harus mandi dan juga kenapa anak-anak harus gosok gigi ya, ditanyakan. Ya anak-anak Ibu mau tanya, anak-anak tahu nggak lagu bangun tidurku terus mandi? Tahu nggak lagunya? Ada yang tahu? Ayo, kalau yang tahu kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Bangun tidurku terus mandi. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Sekali lagi, bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Pakai tepuk tangan. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Hore! Dia bangun tidur apa tadi? Ku terus mandi. Habis itu tidak lupa menggosok gigi. Ya anak-anak hebat, pasti bisa ya. Ya anak-anak, selanjutnya Ibu mau tanya nih, anak-anak kalau makan biasanya makan pakai apa sih? Pakai nasi. Nasi ya, semua makan pakai nasi anak-anak ya. Ibu Yolita juga makan nasi, Ibu Moni juga makan nasi. Tapi lauknya apa ya? Ada yang pakai ayam goreng. Siapa yang suka ayam goreng? Ih, siapa yang suka ikan? Ada yang suka ikan? Ada, Ibu Monica juga suka ikan. Terus ada yang suka makan sayur-sayuran? Ada? Ada. Ibu Monica juga suka. Ibu Monica suka semua ya. Iya, Ibu juga pasti sehat. Ibu Monica sehat. Ya anak-anak, Ibu Yolita mau tanya, anak-anak kenapa harus makan sayur? Tahu nggak kenapa harus makan sayur? Supaya badannya sehat kan, supaya otaknya nih pintar ya. Anak-anak harus rajin makan sayur gitu. Yang tidak suka makan sayur mulai sekarang belajar makan sayur ya, karena makan sayur itu bagus, baik untuk kesehatan
buat tubuh kita, buat badan kita ya, supaya sehat. Ya, Ibu Yolita mau tunjukin nih, ada sayur-sayuran yang Ibu Yolita mau kasih lihat ke anak-anak. Mau lihat? Mau nggak? Ayo, yang mau angkat tangan. Iya, Ibu Yolita mau tunjuk nih. Deng deng deng. Ini sayur apa anak-anak? Ada yang tahu ini sayur apa? Apa namanya? Brokoli. Tahu brokoli? Pernah lihat nggak sayur ini anak-anak? Pasti pernah ya. Biasanya kalau maminya masak pasti ada sayur ini. Biasa di capcay ya. Yang suka makan capcay itu, aduh enak. Pasti ada sayur ini. Brokoli ini bagus untuk kesehatan juga ya. Jadi harus dimakan ya. Ini enak makannya. Ibu Yolita suka, Ibu Monika suka, suka banget. Nah, suka, semua suka sayur ini. Kemudian ada nih lagi, mau lihat? Apa ini? Apa namanya? Sawi. Ini namanya sayur sawi. Sawi juga baik untuk kesehatan. Siapa yang suka makan sayur ini? Ayo. Banyak kan Ibu Monika nih kayaknya pemakan semuanya deh. Ya, semua bagus loh anak-anak, bagus untuk kesehatan. Ini sayur sawi enak. Mami di rumah ada nggak masak ini? Ayo coba tanya, mami ada masak ini nggak di rumah? Ya, kalau ada anak-anak harus makan sayur ini karena bagus ya. Iya. Iya, anak-anak ada lagi nih. Ini apa nih? Pernah lihat nggak? Coba lihat. Pernah lihat nggak sayur ini? Hah? Sayurnya apa namanya? Ini sayur kecambah atau tauge ya. Ini juga bagus ini. Biasanya ini ada yang paling banyak biasanya di mie pangsit. Pernah kalian mie pangsit? Makan mie pangsit? Ini biasanya banyak di situ ya, banyak di mie pangsit. Orang bikin mie pangsit ada ini. Ada sayur ini ya, ini juga sehat, bagus untuk kesehatan. Ada lagi anak-anak, Ibu Yolita banyak sayur-sayuran nih. Apa ini? Pernah lihat nggak ini apa? Sayur apa? Yang tahu? Ini namanya buncis, buncis ya, buncis. Ini juga baik buat kesehatan. Ini juga termasuk sayuran ya anak-anak. Nah, yang terakhir. Deng deng deng. Masih ada. Masih banyak. Apa ini? Ayo, yang tahu. Yang tahu ini sayur apa? Apa? Ibu Monika udah kasih tahu. Apa namanya? Kangkung. Kangkung. Pernah lihat kan? Di pasar banyak. Kalau ikut mami ke pasar ini pasti ada nih, banyak nih di pasar. Ini juga enak kalau dimasak, ditumis. Aduh, wangi, enak ya. Ini sayur kangkung juga baik untuk kesehatan. Ada lagi anak-anak, Ibu Yolita masih banyak. Ini apa nih? Ada yang tahu? Nih. Ada yang lihat? Ini namanya sayur bayam. Ini sayur bayam. Bisa dimasak pakai kuah, bisa masak tumis ya. Biasa mami pasti ada masak nih. Coba tanya mami, ada masak ini enggak biasanya? Pasti ada kan? Anak-anak, semua sayuran yang Ibu tunjukkan tadi harus dimakan supaya apa? Supaya badannya sehat. Karena makan sayur itu baik buat kesehatan. Jadi kalau lihat sayur jangan marah-marah mami. Nggak mau. Nggak mau ini, aku nggak mau ini mami. Nggak boleh anak-anak, tidak boleh, harus dimakan. Belajar makan sayur supaya badannya sehat. Nanti Ibu Yolita mau mami papinya bantu Ibu Yolita tanya ke anak-anaknya kenapa harus makan sayur ya. Kenapa harus makan sayur? Jadi anak-anak nanti kasih tahu Ibu Yolita ya, kenapa anak-anak harus makan sayur. Anak-anak, sekarang Ibu Yolita mau anak-anak menghitung hari dalam 1 minggu. Tahu nggak anak-anak nama-nama hari? Ada apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat,
Sabtu, Minggu. Nah, ada berapa hari? Dalam satu minggu ada berapa hari? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hari. Dalam satu minggu ada 7 hari. Ada lagunya nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Nah, dalam satu minggu ada 7 hari. Nanti tugas anak-anak hitung ya. Sebutkan nama hari-harinya. Pakai jari Kak Ibu Yolita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi ada berapa? 7 hari ya. Dalam seminggu ada 7 hari. Ya, anak-anak, selanjutnya Ibu mau ngajarin tentang alat-alat makan. Coba anak-anak lihat apa yang Ibu Yolita bawa ini. Ini apa anak-anak? Ini piring, namanya piring. Piring untuk apa, Nak? Anak-anak untuk taruh nasi ya, untuk simpan sayuran. Jadi kalau kita makan pasti pakai piring. Jadi kita makan pakai piring. Jadi tempat ini untuk simpan nasi untuk kita makan. Namanya apa, anak-anak? Ini namanya apa? Piring. Ini namanya piring ya, anak-anak ya. Dan juga Ibu Yolita ada bawa lagi nih. Ada bawa apa ini? Ini mangkuk. Ya, mangkuk biasanya buat makan bubur, makan sop. Biasa pakai mangkuk kan? Biasa di sekolah kan waktu di TKA anak-anak makan kan? Biasa ada pakai mangkuk, ada pakai piring kan? Ada pakai kan di sekolah kan? Nah, di rumah ada nggak anak-anak mangkuk sama piring ini di rumah? Pasti ada. Ya, kalau nggak ada piring, kalau tidak ada mangkuk, mau makan pakai apa? Ya coba. Ya, ini pasti ada di rumah ya. Dan juga kalau kita makan pakai apa lagi nih? Coba lihat. Teng, ini apa nih? Nah, ini namanya apa, anak-anak? Sendok. Dan ini apa namanya? Garpu. Ya, ini namanya garpu, ini namanya sendok. Ini untuk apa? Apa? Untuk makan ya. Sendok, garpu untuk makan. Terus tadi apa lagi? Ada mangkuk. Terus ada piring. Jadi lengkap nih. Ini namanya alat-alat makan ya. Alat-alat makan ini untuk makan. Jadi di rumah pasti ada kan? Di rumah ada sendok, pasti ada ya. Ada garpu, piring, ada juga mangkuk. Ini namanya alat-alat makan ya, anak-anak ya. Alat-alat yang digunakan, yang dipakai untuk makan. Ya, anak-anak, selanjutnya Ibu mau mengajari anak-anak cara menggunting pola. Di tangan Ibu, coba anak-anak lihat ada pola bentuk apa? Apa, anak-anak? Ini apa? Ini. Ini namanya baju ya. Kita akan menggunting pola baju ya. Cara mengguntingnya ini adalah apa namanya? Pasti tahu dong dari TKA anak-anak ada pakai gunting kan? Nah, ini namanya gunting. Ya, sekarang Ibu Yolita mau ajarin anak-anak cara menggunting. Menggunting pola baju nih. Coba lihat. Ini kan dibuat bajunya anak-anak ada garis hitam kan? Ada garis-garisnya kan? Ada garis-garis. Jadi anak-anak menggunting ikuti garis-garis hitamnya ini ya. Menggunting. Ya, coba lihat Ibu Yolita ajarin. Bentar ya. Perhatikan, guntingnya harus rapi anak-anak ya. Tidak boleh cepat-cepat. Nanti kalau guntingnya cepat-cepat, jadi guntingannya rusak. Jadi jelek ya. Jadi menggunting itu harus rapi. Perhatikan Ibu Yolita, guntingnya pelan-pelan saja. Anak-anak jangan cepat-cepat. Nanti kalau pegang gunting juga hati-hati. Kalau pegang gunting, jangan lari-lari, jangan main-main pakai gunting, berbahaya ya anak-anak. Coba.
Ya anak-anak, perhatikan Ibu Yolita ya. Guntingnya harus rapi. Kalau guntingnya sembarangan nanti jadi rusak ya. Lihat, udah mau selesai nih. Teng teng teng. Akhirnya jadi pola baju. Bagus tidak anak-anak? Bagus kan? Nih guntingannya rapi. Jadi kalau gunting jangan cepat-cepat, nanti jadi rusak bajunya. Mau anak-anak pakai baju yang koyak-koyak yang rusak-rusak nggak mau kan? Nah tidak mau. Jadi guntingnya harus rapi ya. Ya anak-anak, kita kan sudah selesai belajar. Sekarang kita mau mengakhiri belajar kita, tapi Ibu Yolita mau ingatkan buat Papa Mama untuk menanyakan anaknya kenapa harus mandi, kenapa harus sikat gigi, dan juga tanyakan kepada anak-anak kenapa harus makan, kemudian sebutkan alat-alat makan yang tadi Ibu Yolita tunjukkan kan, tanyakan ke anak-anak, nanti anak-anak yang jawab. Kemudian menghitung hari dalam 1 minggu ya, ada berapa hari. Nanti itu tugasnya divideokan buat kami ya Bapak Ibu, kirimkan ke wali kelas masing-masing. Sekarang kita akan berdoa untuk menutup belajar kita hari ini. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita naikkan lagu Bapa terima kasih. Bapa kami berterima kasih buat hari ini kami bisa belajar Tuhan Yesus tolong kami untuk dapat mengerjakan setiap tugas yang diberikan Ibu Guru kepada kami. Berikan kami kepintaran dan juga berkati Papa Mama yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bye bye.